Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, materi kita pagi ini adalah motivasi dalam ibadah. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau menyembah kepadaku, kata Allah. Dalam ibadah, yang pertama sekali tentu diperlukan ilmu. Dan kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Mana yang baik yang harus kita kerjakan, mana yang tidak baik yang harus kita tinggalkan. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang cerdas untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qaula. Dan orang-orang yang mau mendengar perkataan, yang mau mendengar penyampaian, yang mau mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis sahih dari Rasulullah, nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat baik dari orang tua. Fayattabi'una ahsanahu. Setelah dia dengar, dia ikuti mana yang baik dari yang dia dengar. Maka setiap ibadah yang kita lakukan itu, kita lihat kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan, atau bahasa lain, fadilah-fadilahnya apa. Itu termasuk yang memahami ini adalah orang-orang yang cerdas. Boleh dipahami di rumah, boleh di lembaga pendidikan, boleh di tempat ceramah, boleh kalau sekarang ada YouTube, ada buku-buku, silakan. Kita dengar, kita baca, kita pelajari, tapi fayattabi'una ahsanahu. Kita ikuti mana yang baik dari penyampaian itu, dari yang kita dapat. Sekarang berapa umur kita dan sudah berapa banyak kita dengar, sudah berapa baik amalan-amalan, sudah berapa banyak amalan-amalan yang baik yang kita kerjakan. Tidak cukup dengan itu rupanya. Sudah kita dengar lalu kita laksanakan,
fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka-mereka itu terus meminta petunjuk Allah. Sebab iman ini nggak tentu. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Untuk melakukan ibadah itu ada kadang-kadang rajin, kadang-kadang ibu dah bu'au. Pak bu'au kacanya. Datang malas. Enggak enak daging. Anak mangat atau saya terjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Acehnya ke bahasa Indonesia. Kenapa enggak enak daging? Anak mangat atau ada yang lain-lain dia enggak enak. Jadi meminta petunjuk Allah, kita terus dalam ibadah, menetapkan hati untuk tetap dalam ibadah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Tetapkan kalbuku ya Allah untuk taat kepadamu, untuk terus beribadah kepadamu. Untuk apa kita hidup kalau tidak untuk beribadah? Kalau nggak beribadah, lebih baik mati aja. Kalau mati aja nggak usah hidup. Kalau nggak usah hidup, mati aja. Kalau mati aja nggak hidup. Kita bolak-balik untuk apa? Kalau tidak beribadah kepada Allah dalam keadaan kosong, apa yang kita bawa nanti ketika kembali kepada Allah? Apa yang kita bawa? Ibadah. Kita punya kekayaan, itu hak ahli waris. Kita kembali kepada Allah, ada kekayaan, ada harta. Hak ahli waris, tinggal. Nanti dibagi-bagi. Sekian tuh anak laki, sekian tuh anak perempuan. Dibagi itu. Apalagi? Nyawa. Itu kembali kepada Allah. Itu hak Allah. Harta hak ahli waris. Sekarang hidupnya ganteng, sehat, pakaian bagus. Waktu meninggal, daging ini hak ulat. Nah, udah ada jatah-jatah. Ini jatah ulat. Tulang kita hak tanah. Itu tanah akan menghancurkan tulang-tulang itu. Jadi apa juga hak kita? Amal saleh, beribadah kepada Allah. Dan terus dalam ibadah itu, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang, ciri-ciri orang yang cerdas dalam hal memotivasi untuk beribadah kepada Allah. Maka baca fadilah-fadilah itu, misalnya. Jadi boleh kayak gitu, kita hitung-hitung dengan Allah, boleh. Karena Allah suruh hitung, karena Allah janjikan. Malah Allah, ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku ajak untuk terhindar dari azab yang pedih? Ini diajak oleh Allah, ini kita hitung-hitung. Kalau saya ceramah di Dinas Perdagangan, judulnya berbisnis dengan Allah. Nah, ada juga yang protes. Bisnis. Allah yang tawarkan, maukah aku ajak berniaga? Ini ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Tijarah itu perniagaan, satu usaha. Ibadah ini usaha. Tadi bangun, ada yang bangun jam 4, ada yang bangun jam 3 malam. Itu usaha yang sungguh-sungguh.
yang menghindarkan kita dari azab yang pedih. Bagaimana caranya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi motivasi itu dengan iman. Wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Selamat datang Pak Kecil. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Ini disuruh oleh Allah untuk kita mengetahui. Misalnya subuh, salat sunat fajar 2 rakaat, itu pahalanya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, bagaimana kalau orang nggak paham ini? Jadi saya lewat di jalan Tenya Arif, kok udah banyak mobil nih? Saya tanya sama istri, loh, mereka begadang? Bukan, apa juga Car Free Day, apa namanya itu? Ya, Car Free Day. Nggak tahu saya. Apa artinya? Bebas mobil ya, Car mobil, Free Day, hari bebas mobil. Itu jualan-jualan dah penuh. Ini orang mau azan, mereka sibuk itu dengan jualan-jualannya. Apakah dilarang jualan? Enggak. Apa juga mengajak untuk memahami konsep nilai salat sunat fajar saja lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lalu mereka mengejar dunia, nggak dapat akhirat. Kalau kita kejar akhirat, insya Allah dapat dunia. Ini hebatnya tawaran yang diberikan oleh Allah. Ini kita subuh ini mengejar akhirat, dapat dunia. Misalnya orang-orang yang pergi mengejar safari subuh. Sekarang minggu kan ada safari subuh, apalagi suling, subuh keliling, sumai, subuh damai, sukoi, subuh ke Blangoi. Nah, ada yang kasih nama seperti itu. Subuh berkah, banyak kelompok-kelompoknya. Nah, mereka mengejar itu akhirat. Mereka ingin mendapat ilmu, mereka ingin mendapat motivasi dalam ibadah, nanti dunia dapat. Apa dapat dunia? Di situ ada nasi bungkus, ada pisang, ada bakwan. Tapi kalau yang mengejar nasi bungkus, mengejar bakwan, nanti dia kecewa, akhirnya nggak dapat. Begitu dibagi bakwan, nggak ada udangnya. Apa juga ada udang di balik bakwan? Nggak ada udang. Yang dia dapat bakwan, tapi pahala untuk dia ibadah itu nggak ada. Jadi motivasi untuk beribadah itu kita pahami dulu fadilat-fadilatnya. Salat jamaah dibanding dengan salat sendirian, itu kan kalau kita tidak pahami biasanya nggak ada motivasi. Tapi karena ada motivasi itu, dengan berjamaah melebihi 27 derajat, dalam hadis lain 25, kita kejar itu. Makanya saya kalau kasih contoh nanti orang salah tanggap. Pengumuman misalnya, siapa yang salat di rumah, wali kota kasih uang 10.000. Kalau di masjid 270.000. Ini kalau uang. Dan ini contoh, jangan pula nanti didengar di rumah ada bagi uang. Pengumuman, kalau salat sendirian di rumah 10.000. Kalau di masjid akan kami kasih BLT 270.000. Orang salat di mana? Ini rame. Karena nampak pembagiannya itu. Paham nggak dia? Paham.
Waktu dikasih bangun salat, bangun salat subuh. Enak badan. Itu aja. Waktu terdengar bantuan 270.000, kata istrinya, "Lupa nggak usah pergi. Nggak enak badan kan?" "Hai, peng, lupa. Hana mangak-mangak badan. Apa nggak enak-enak badan? Aku pergi." Bangun dia. Karena apa? Peng. Karena yang dia kejar dunia. Itulah perbandingan orang-orang yang termotivasi ibadah. Salat malam misalnya. Ini salat malam Quran surah Al-Isra ayat 79. Kalau 78-nya aqimus shalah tentang salat. Tapi yang tentang salat malamnya wa minal laili wa tahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Kalau itu dilakukan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di orang salat malam itu dia dijaga oleh Allah, ditempatkan pada posisi yang mulia. Kalau ada masalah cepat diselesaikan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Kalau ada kesulitan, ada jalan keluar, diberikan oleh Allah. Maka kalau tidak kita pahami fadilah ini, maka orang menganggap itu biasa. Menganggap itu biasa. Lanjutan ayatnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku dengan masuk yang baik. Kita dipelihara oleh Allah. Masuk ke masjid, masuk yang baik. Masuk kantor, masuk yang baik. Masuk rumah, masuk yang baik. Keluar masjid, keluar yang baik. Keluar kantor, keluar yang baik. Keluar dari rumah, keluar yang baik. Masuk kubur, masuk yang baik. Keluar dari kubur nanti berbangkit dengan baik. Ini dijanjikan oleh Allah. Wa qur rabbi adkhil. Ada orang yang masuk masjid baik, semuanya baik. Ada orang yang keluar masjid nggak baik, ada. Karena dia dengar ceramah, saking seriusnya, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Begitu keluar, dia pilih sandal yang baik-baik, dia tinggalkan yang jelek-jelek. Ada orang yang nggak baik keluar dari kubur, ada. Masuk kubur baik-baik, baik-baik maksudnya diantar, dimasukkan. Itu mereng sedikit, coba kasih lurus, nah, taruh lagi tanah di kepalanya, baik-baik. Nggak tahu nanti dia di dalam kubur bagaimana, nggak tahu dia waktu berbangkit nanti bagaimana, nggak tahu dia waktu dihisab bagaimana. Siapa yang tahu? Dirinya sendiri dengan ibadahnya. Apa yang dia lakukan ketika dia di dunia? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berilah kami pertolongan dari kekuasaanmu ya Allah yang menjadi penolong. Jadi kalau orang-orang yang salat malam itu ada masalah-masalah, ada kekuasaan dari Allah, cepatkan selesaikan masalahnya. Di dalam hidup ada masalah berlarut-larut, itu kita serahkan kepada Allah. Allah itu penyelesai masalah. Nah, walaupun ada tulisan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, nanti waktu mau bayar masalah juga. Nah, tapi kalau dengan Allah itu mengatasi masalah tanpa masalah, dengan dunia dan akhirat diberi solusi oleh Allah. Ini contoh di bidang salat. Contoh lain di bidang sedekah.
Kenapa orang termotivasi sedekah, ibadah dalam hal sedekah? Karena tahu fadilatnya. Karena dia paham dengan ilmu kelebihan-kelebihannya. Karena dia yakin dengan sedekah itu harta menjadi berkah. Dengan zakat harta menjadi berkat. Dengan sedekah harta menjadi berkah. Survei membuktikan bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Ini mungkin dari segi ilmu dunia, dari segi ilmu statistik, itu tidak ada orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Cuman sekarang tergantung keyakinan kita. Coba cek. Orang udah pulang dari haji, jatuh miskin nggak dia? Atau minta naik haji lagi? Marah-marah sama pemerintah. Pak Kontre tak antri. Sekarang mendaftar 32 tahun ke depan baru bisa berangkat. Padahal dia udah naik haji kemarin. Kenapa pingin lagi? Padahal ada ongkos naik haji, udah dikeluarkan biaya makan, biaya transportasi. Kenapa pingin lagi? Umrah. Umrah sekarang sampai berapa? 31, 35. Nah, udah 35. Naik haji kemarin 36. Ada pingin lagi umrah. Berkali-kali. Dari mana uang? Coba pikir. Ada orang sudah wakafkan hartanya di jalan Allah. Tapi usahanya tambah maju. Matematiknya di mana? Matematik Allah. Kali-kalinya di mana? Kali-kali iman. Kita dari dulu bersedekah. Kalau mau ke masjid sudah siapin. Sampai sekarang bersedekah. Coba hitung-hitung. Tambah miskin apa tambah? Bertambah harta. Dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sama dengan dia menanam satu biji, tumbuh satu batang bercabang 7, tiap cabang berbuah 100. 100 kali 7 berapa? 700. 700 kali lipat dibalas oleh Allah. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, yakin nggak? Loh, Al-Quran ini nanti kita lihat lagi. Allah yang sampaikan. Kok nggak yakin? Cuman itulah itu kejuk peng, katinggal hidup no, kahana lepeng, kibana. Mana? Nah, itu sama dengan orang manjat kelapa, itu naik ke atas nggak bisa turun. Ya Allah, kalau aku turun nanti ya Allah aku selamat. Kalau di sini terus jatuh mati aku. Ini kalau selamat ya Allah, aku potong 1 ekor sapi. Kuat dia turun. Oh, udah bisa ya Allah, nggak jadilah sapi. 1 ekor kambing aja. Turun dia. Kambing mahal sekarang, sampai 3 juta ya Allah. 1 ekor ayam aja. Udah dilihat ke bawah ya Allah, udah sampai ke bawah. 1 papan telur ayam aja. Cap dia sampai ke tanah. Ya Allah, aku udah sampai, nggak jadilah. Nah, itu hitung-hitungnya. Kayak mana hitung-hitung menyelamatkan diri, dia lupa yang menyelamatkan itu Allah. Nah, itu sebenarnya yang kita tidak boleh terhadap Allah, tidak yakin janji-janji Allah, apa yang kita ucapkan dibalas oleh Allah, apa yang kita berikan dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Tapi jangan minta waktu bersedekah itu terus. Kalau dapat waktu itu terus, itu sama dengan sugesti orang-orang yang pergi melipat gandakan uang. Ada, kok bisa terpengaruh dia? Sama siapa dulu? Kasih uang berlipat ganda. Enggak seperti itu dia.
Dia dari usaha kita, dari ketakwaan kita. Dengan usaha kita itu berbanding lurus dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang keluar di jalan Allah dengan penuh takwa, Allah memberikan rezeki dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dia tidak diduga dari mana datangnya semula. Itu bulan puasa saya sudah sampaikan. Kalau dibalas hari itu terus, susah kita. Antar boh rom-rom ke masjid 100 biji. Pulang ke rumah dibalas 700 kali lipat. 100 kali 700, 70.000. Begitu buka pintu pulang ke rumah, dah boh rom-rom depan pintu. Mau masuk ke kamar boh rom-rom, mau ke kamar mandi boh rom-rom, di meja makan boh rom-rom. Pas mau kamar mandi terinjak satu, cot keluar gulanya kan. Nah, kenapa boh rom-rom itu disebut boh cuma cot? Waktu kita gigit, cot keluar gulanya itu. Terinjak satu kepleset jatuh atas boh rom-rom, jatuh meninggal. Tanya orang pakan, jatuh atas boh rom-rom. Udah pergi takziah ke rumah bapak boh rom-rom. Udah boh rom-rom. Jadi jangan waktu itu terus dibalas. Yakin janji Allah itu akan datang rezeki yang tidak diduga dari mana datangnya semula. Ini janji Allah. Allah akan melipat gandakan. Tidak hanya 700 itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan lipat gandakan lagi lebih daripada apa yang sudah diberikan. Allah melipat gandakan lagi dari apa yang mereka kehendaki. Kita kehendaki tadi 700 kali lipat balasan, bisa jadi Allah lebihkan dari itu. Makanya harus ikhlas. Atau masukin tabungan tuh ada yang tutup pakai tangan, ada yang masukin, ada yang pelan-pelan kali, rupanya uang logam, takut terdengar gitu kan. Takut terdengar. Jangan sampai juga saling nyindir antara uang 2.000 dengan uang 100.000. Kata uang 2.000, 100.000, kamu kemana aja selama ini? Ada di mall, di bank, di dompet-dompet orang kaya. Kata uang 100, kamu di mana aja? Kok kusut kali 2.000? Aku ada di Pasar Aceh sama nyak-nyak. Aku kadang-kadang ditaruh di buah plastik, nanti dilipat. Kadang-kadang dia taruh di sini. Kamu hebat ya, kata uang 2.000 sama uang 100. Iyalah, aku bersih. Gak seperti kamu terlipat-lipat, kusut, kumuh. Tapi aku mau tanya, kata uang 2.000. Kamu sering ke masjid? Katanya kan, diam uang 100.000. Diam, nggak pernah kan? Selalu waktu dibuka celeng sama pengurus masjid, kami yang 2.000 aja. Oke, nggak pernah kan yang merah. Ini yang sindir 2.000 bukan saya ya. Ini yang sindir uang 2.000 sama 100.000. Nah, ini tentang motivasi ibadah, tentang sedekah. Sekarang kita lihat motivasi tentang apa lagi? Ampunan Allah. Keutamaan zikir. Keutamaan istighfar. Dan itu jangan dianggap remeh. Dulu sudah saya sampaikan di musala, ciri orang bahagia itu 3. Bersyukur
bila diberi, bersabar bila diuji, bahagia bila diampuni. Yang agak goyang sedikit, bagaimana pula bahagia bersabar bila diuji. Di takziah sudah saya sampaikan juga, dan nggak bahas itu lagi. Tapi bagaimana ampunan Allah dengan mengingatnya, dengan berzikir. Quran surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Maka kalau nggak tahu kita fadilahnya, kita terus lemah dalam ibadah, lemah dalam zikir, lemah dalam baca Quran, lemah dalam sedekah, lemah dalam salat. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Jadi dengan ketakwaan, bersegera kepada ampunan Allah, bersegera kita mohon ampun, bahagia orang itu. Dan orang-orang yang selalu berzikir, menyebut nama Allah, dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang itu dia selalu berinfak. Maka saya sampaikan, orang salat tidak kikir. Orang salat itu nggak kikir dia. Rukun Islam kan 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dalam salat ada syahadat nggak? Ada. Orang salat keimanannya bagus, syahadatnya dijaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, salat, puasa. Dalam puasa ada salat nggak? Dalam puasa ada salat nggak? Dalam bulan puasa ada salat nggak? Dalam salat ada puasa nggak? Ada. Puasa menahan makan, minum, mengekang hawa nafsu. Lagi salat boleh makan nggak? Lagi salat boleh merokok nggak? Nggak boleh. Maka ketika Allah Akbar, udah rokok tiba, nah itu udah bukan salat lagi. Jadi di dalam salat ada puasa, zakat. Dalam zakat ada salat nggak? Enggak. Dalam salat ada zakat nggak? Apa arti zakat? Membersihkan. Kalau zakat harta, membersihkan harta. Dalam salat ada membersihkan nggak? Ada. Yakni wudhu dulu sebelum salat. Kalau nggak ada air, tayamum. Ada yang nggak yakin dengan tayamum, padahal itu ada dalam Al-Quran. Kalau saya ngasih manasik haji, kayak mana tayamum? Masa muka dengan ini aja. Yang lain gimana? Katanya. Ya udah, saya bilang, bawa aja debu nanti berkumur-kumur sama debu. Bingung dia. Saya nggak sempurna berwuduknya. Kok cuma muka dengan tangan itu tayamum. Begitu tuntunan kalau kita pahami dengan ilmu. Wal qadimina al-ghaid. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi orang istighfar itu menahan amarah, orang berzikir itu menahan amarah.
Kalau marah sama anaknya mutuah. Astagfirullah, nanti marah lagi mutuah. Astagfirullah, mutuah, marah lagi mutuah. Astagfirullah, tambah marah dia tetap berzikir ya. Nanti mutuahnya itu nggak dibilang anak palih anak cilaka. Itu orang ya. Jangan kalau orang tua marah sama anak nanti dapat apa yang dia bilang. Maka jangan diomelin. Mutuah aja, mutuah. Tapi marah dia. Istighfarnya tetap, marahnya itu tidak keluar yang bukan-bukan. Wal 'afina 'anil nas. Dia memaafkan kesalahan orang. Jadi bahagia bila diampuni. Bahagia nggak orang pulang dari haji? Bahagia. Di sana ada tempat ampunan, ada tempat makbul doa. Bahagia nggak orang pulang umrah? Bahagia. Bahagia nggak bapak-bapak pulang salat Jumat? Bahagia. Apalagi sampai di rumah makanannya enak-enak. Wah, bahagia kali. Bahagia nggak orang habis baca Al-Quran? Bahagia nggak orang habis salat malam? Bahagia nggak orang habis salat duha? Bahagia nggak orang yang selalu istighfar? Bahagia. Karena diampuni. Bahagia nggak orang yang keluar di penjara? Bahagia. Maka ditunggu-tunggu tanggal 17 Agustus. Apalagi yang keluar tuh pejabat terkenal. Diundang TV, disyuting. Istrinya datang, anaknya datang, disambut. Misalnya itu ada TV. Ini disyuting rupanya ini. Ada TV. Begitu keluar, keluarganya menjemput. Suaminya pas di depan penjara itu disyuting. Mama, dibilang, kata isinya, Papa. Oh, bahagianya. Papa bebas. Nah, itu karena dari penjara. Bagaimana kalau kita dibebaskan dari neraka? Bagaimana kalau kita dibebaskan dari ampunan-ampunan dosa? Ini beberapa hal bahwa kalau kita ingin memotivasi ibadah dengan cerdas, kita pelajari dulu, kita pahami fadilat-fadilatnya, lalu kemudian tinggalkan maksiat. Ibadah tidak menjadi lezat kalau masih diiringi dengan maksiat. Cahaya tidak akan terang kalau ada jelaga-jelaga hitam di sebuah lampu. Maka buang jelaga-jelaga hitam, dosa-dosa itu, supaya nur Allah itu penuh di dalam diri kita dan kita bahagia, kuat, semangat untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon diperbanyak maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.